Pernah nggak sih kamu ngerasa dada tiba-tiba sesak atau napas jadi pendek pas lagi lihat harga telur sama beras naik beberapa ribu rupiah di pasar? Rasanya kayak tiba-tiba panik gitu ya. Bener banget. Dan sadar nggak sih, ternyata itu ngirim sinyal kepanikan ke otak kita yang sama persis kayak waktu manusia purba lagi dikejar predator. Wow, jadi amigdala kita menyala gitu ya? Iya, otak bawah sadar kita tiba-tiba ngebunyikan alarm ancaman kelangsungan hidup. Padahal kan kita cuma lagi berdiri di lorong minimarket milih bahan makanan. Dan itu menjelaskan banget kenapa akhir-akhir ini banyak dari kita yang bangun tidur aja rasanya udah capek banget. Tubuh kerasa berat, pikiran tuh kayak penuh kabut. Nah, padahal kalau dipikir-pikir lagi, hidup kita lagi baik-baik aja kan? Maksudnya nggak ada bencana besar, nggak ada tragedi yang luar biasa. Tapi rasanya energi kita tuh benar-benar habis terkuras. Betul. Dan hal ini tuh lagi kita alami bareng-bareng. Makanya, hari ini kita memulai diskusi perdana dari seri spesial minggu ini yang kita sebut Tekanan Global dan Kelelahan Mental, atau Global Pressure and Mental Fatigue. Sebuah tema yang sangat relevan ya buat kondisi sekarang. Banget. Di depan kita udah ada banyak jurnal psikologi kontemporer, terus ada laporan riset ekonomi dari tahun 2024 sampai 2025, dan studi sosiologis. Misi kita hari ini cuma satu, membedah kenapa sih hidup terasa sangat berat belakangan ini tanpa alasan yang jelas. Tapi sebelum kita masuk ke datanya nih, ada satu hal yang penting banget buat divalidasi ke pendengar kita. Apa tuh? Perasaan kewalahan, rasa lelah yang kayaknya nempel sampai ke tulang, atau dada yang sesak pas lihat notifikasi kerjaan masuk malam-malam itu sama sekali bukan kelemahan mental. Wajar ya berarti merasa begitu? Sangat wajar. Itu bukan sekedar keluhan tanpa dasar. Apa yang kamu rasakan itu adalah respons biologis dan sosiologis yang sangat nyata. Tubuh kamu tuh lagi ngasih respons logis ke lingkungan yang emang makin menuntut. Jadi nggak perlu menghakimi diri sendiri ya? Benar banget. Nggak usah ngerasa bersalah karena kamu merasa lelah. Kamu tuh nggak lagi mengada-ngada. Aduh, denger itu aja rasanya udah kayak ada beban yang keangkat dari pundak ya. Oke, mari kita bedah perlahan. Kalau kita nggak lagi ngadepin krisis makro kayak kecelakaan fatal gitu, dari mana datangnya capek yang luar biasa ini? Nah, para ilmuwan itu menyebutnya sebagai mikrostres. Mikrostres. Jadi stres yang ukurannya kecil? Betul. Ini tekanan yang kelihatannya kecil banget, tapi dampaknya luar biasa merusak kalau numpuk. Bisa kasih gambaran bedanya sama stres biasa nggak? Gini, bayangin stres makro itu kayak kamu kehilangan pekerjaan. Itu kan pukulan besar ya, sistem saraf kita langsung ngerespons jelas. Tapi mikrostres ini itu tekanannya singkat, rutin, dan saking cepatnya kejadian, otak sadar kita bahkan gagal ngenalin itu sebagai ancaman. Oh, aku ada perumpamaan nih. Boleh nggak aku bilang ini tuh kayak kita kena ratusan sayatan kertas tipis atau paper cuts setiap hari? Wah, analogi yang pas banget itu. Iya kan? Karena kalau kamu digigit anjing pelacak misalnya, lukanya besar, otak langsung nyalain alarm dan ngelepasin pereda nyeri alami di darah. Tapi sayatan kertas ini tuh terlalu kecil buat memicu sistem pertahanan utama kita. Dan masalahnya, perihnya menumpuk kan? Benar, 20-50 sayatan sehari dari hal-hal kecil, perihnya kerasa sepanjang hari. Yang paling menarik di sini adalah sumber dari sayatan-sayatan ini tuh spesifik banget. Di keseharian kita, biasanya nih kebagi jadi 3 domain. Oke, domain pertama apa tuh? Pertama itu terkurasnya kapasitas. Kayak tiba-tiba rekan kerja lempar tugas yang dibilang urgent, padahal jam kerja sisa 5 menit lagi. Aduh, itu sering banget kejadian. Bikin napas langsung berat ya. Terus yang kedua? Kedua itu depresi emosional. Pernah nggak kamu duduk dengerin pasangan atau teman yang lagi stres curhat, terus tanpa sadar nafas kamu ikut jadi pendek? Oh, karena kita nyerap kecemasan mereka ya? Tepat sekali. Kita menyerap emosi negatif itu. Nah, yang ketiga ini yang paling halus, yaitu erosi identitas. Erosi identitas? Kayak gimana kontonya? Ini tuh saat kita terpaksa ngelakuin tindakan-tindakan kecil yang sebenarnya berlawanan sama nilai pribadi kita, demi menghindari konflik aja. Oh, kayak kita terpaksa setuju sama bos, padahal di hati kita ngerasa itu salah, gitu ya? Benar banget. Nah, sayatan-sayatan ini kan perihnya meresap ya. Secara biologis, ini nyiptain apa yang di dunia medis disebut beban alostatik atau allostatic load. Beban alostatik?
Gimana tuh cara kerjanya di tubuh? Alostasis itu kan cara tubuh beradaptasi pas ada tuntutan. Jadi otak ngerespon mikrostres ini dengan mompa hormon kortisol, hormon stres kita. Berarti kita dipompa stres terus-terusan dong? Ibarat bawa mobil di jalan tol, tapi kamu nahan tuas giginya di gigi satu terus. Wah, mesinnya pasti meraung keras banget itu. Betul, karena otak nggak deteksi ini sebagai bahaya besar yang ada ujungnya, sistem saraf kita nggak pernah dapat sinyal aman. Nggak ada aba-aba untuk rileks. Tekanannya ditahan di gigi satu terus, sampai akhirnya kita ngalamin korsleting biologis. Korsleting? Berarti ada yang rusak dong di dalam tubuh. Ada. Di tubuh kita, yang meleleh gara-gara dipaksa itu salah satunya hipokampus. Aliran kortisol yang kecil tapi konstan ini benar-benar merusak sel-sel di pusat memori otak kita. Pantesan ya, kadang kalau lagi kerasa berat banget, kita tiba-tiba lupa naruh kunci mobil, atau susah banget fokus baca satu halaman buku. Ya, dan emosi juga gampang meledak karena hal sepele. Terus ini nggak berhenti di otak aja loh. Hah, sampai kemana lagi efeknya? Ke tingkat seluler, mitokondria kita yang merupakan pabrik energi di setiap sel tubuh ngalamin keausan fisik. Jadi pas kamu bilang, aduh aku capek, organ tubuh kamu tuh secara harfiah emang lagi terkikis. Gila ya. Jadi kelelahan mental itu sebenarnya ya wujud dari kelelahan sel tubuh kita secara fisik. Dan sayatan kecil ini nggak kejadian di ruang hampa kan? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, tekanan ini diperparah sama dunia luar. Tekanan global yang langsung tembus ke genggaman tangan kita, ke dapur kita. Balik lagi ke cerita awal kita soal harga kebutuhan pokok. Ah, iya. Kita kan lagi hidup di era polikrisis global ya sekarang. Dan laporan ekonomi tahun 2024 sampai 2025 itu ngenalin realitas baru yang namanya stressflation. Stres karena inflasi ya? Betul. Secara global, 83% masyarakat ngelaporin stres finansial yang parah banget karena naiknya biaya hidup dasar. 83% itu angka yang besar banget loh. Dan ini bukan cuma soal sedih karena nggak bisa nongkrong ngopi di kafe kan? Nggak sama sekali. Risetnya nemuin korelasi kuat antara harga sembako sama kesehatan mental. Waktu harga makanan pokok naik konsisten, risiko seseorang kena depresi itu melonjak sampai 2,22 kali lipat. Enggak, 2 kali lipat lebih cuma gara-gara harga kebutuhan sehari-hari naik. Iya, karena balik lagi ke otak purba kita. Otak kita tuh memproses ketidakmampuan beli makanan itu setara sama ancaman kematian. Oh, jadi pas harga beras meroket, amigdala nggak mikir, oh ini lagi ada masalah makroekonomi. Amigdala mikirnya, wah kita bisa mati kelaparan nih. Tepat. Ada studi kasus di Inggris yang baru dihantam krisis biaya hidup. 74% populasinya ngelaporin kesehatan mental mereka memburuk drastis. Hampir 3/4 populasi hancur mentalnya barengan. Dan ada fenomena sedih yang namanya paradoks biaya hidup. Kayak gimana tuh paradoksnya? Logikanya kan kalau uang menipis, kita hemat pengeluaran yang nggak penting ya. Jadi orang berhenti ngelakuin hobi, berhenti kumpul sama teman pas weekend, berhenti ikut kelas olahraga. Niatnya buat hemat. Masuk akal sih buat bertahan hidup. Tapi, tunggu deng. Jangan-jangan ini malah ngilangin hal yang bikin mereka waras. Nah, itu dia. Mereka tanpa sadar membuang penyangga pelindung mental mereka sendiri. Aktivitas itu kan katup pembuangan stresnya. Bebannya jadi numpuk tanpa ada saluran keluar. Dan disinilah bagian yang sangat menarik menurutku. Pas interaksi sosial dipangkas, kita gantinya ngapain? Menatap layar ponsel lebih lama. Disitulah kita malah disuguhi ketakutan global. Iya, kita scrolling terus, baca soal perang di Timur Tengah, ketegangan di Eropa, ancaman PHK massal. Otak kita nyerap trauma sekunder dari fenomena doom scrolling ini. Tapi aneh nggak sih? Kalau secara biologi kita lagi stres dan butuh rasa aman, kenapa otak kita malah sengaja nyari berita menakutkan? Instingnya kerasa kebalik. Sekarang, sengaja manfaatin insting itu lewat fitur infinite scrolling. Kamu nyari kepastian, algoritmanya malah nyuapin kamu ratusan ancaman tanpa henti. Amigdalanya nyala terus dong. Konflik di benua lain kerasa kayak lagi kejadian di teras rumah kita. Akibatnya kita kena cognitive overload. Memori kerja otak kelebihan muatan, sistemnya macet, dan kita ngerasain lelah layar atau scroll fatigue yang parah. Dan datanya nunjukin ini paling parah mukul remaja kita kan? Untuk anak usia 16-18 tahun, 90,5% merasa lelah secara fisik dan emosional tiap waktu. 90% lebih loh, hampir seluruh generasi muda kita udah kehabisan energi bahkan sebelum mereka benar-benar memulai perjalanan hidupnya. Sedih banget dengarnya. Dan tekanan makro ini kalau mendarat di ruang makan rumah tangga kita di Indonesia,
bentuknya jadi lebih rumit lagi kan? Sangat rumit. Karena fluktuasi harga global itu kerasa banget di sini. Iya, kayak naiknya BBM. Itu ngefek langsung ke sembako, sayur, biaya transport kerja, semuanya nyekik barengan. Dan situasi ini di Indonesia melahirkan fenomena yang mendominasi tahun ini, yaitu fenomena mantap. Mantap. Singkatan dari apa itu? Makan tabungan. Kelas menengah yang harusnya jadi penggerak ekonomi, malah pelan-pelan ngegerus tabungan mereka sendiri cuma buat nutupin kebutuhan makan sehari-hari. Wah, pantesan indeks menabung konsumen kita kelihatan anjlok banget. Kalau gaji udah nggak nutup biaya hidup, pengeluaran non-esensial pasti habis dipotong. Mereka. Maksudnya rasa aman buat hari esok ya? Betul, bayangin kamu tiap pagi bangun mikir, kalau anakku sakit keras bulan depan, aku nggak punya uang sepeser pun. 40% dari generasi muda kita tuh ngelaporin nggak punya dana darurat sama sekali. Astaga. Jadi sistem saraf mereka dalam mode kewaspadaan ekstrim secara permanen. Hidup itu kerasa ada di pinggir jurang derus, kesenggol dikit langsung jatuh. Dan ada satu faktor lagi di budaya kita yang bikin ini makin berat. Aku tahu nih arahnya kemana. Kita kan bangga banget sama budaya kolektivisme ya. Gotong royong, menjaga keluarga, berbakti sama orang tua. Ya, filial piety, nilai yang luhur sebenarnya. Tapi datanya bilang 48,7 sampai 67% penduduk usia produktif kita terjebak jadi generasi sandwich. Mereka ngebiayain anak sekaligus nopang orang tua. Pertanyaan krusialnya nih, mungkinkah budaya berbakti ini malah jadi sumber mikrostres paling mematikan buat identitas kita? Secara teori sosiologi, budaya kolektif itu harusnya jadi pelindung. Pas kamu di PHK, keluarga bantunya enggak. Tapi realitanya sekarang beda. Kenapa bisa beda? Karena di era inflasi tinggi gini, tuntutan finansial buat nopang keluarga besar itu sering gak rasional lagi. Ini memunculkan paradoks kelam di masyarakat kita. Paradoks gimana tuh? Kayak bahagia di luar tapi hancur di dalam? Tepat banget. Kalau di survei, kepuasan hidup mereka kelihatannya tinggi karena di permukaan mereka ngerasa bangga udah menuhin standar sosial sebagai anak berbakti. Keharmonisan keluarga terjaga di atas kertas. Tapi di balik senyum waktu mereka transfer uang bulanan ke orang tua, Ada burnout yang luar biasa parah, kecemasan kronis, dan yang paling hancur itu rasa bersalah yang intens. Mereka merasa jadi anak yang gagal kalau nggak bisa ngasih, tapi juga merasa jadi orang tua yang buruk buat anaknya sendiri karena uangnya kurang. jadi nilai moral budaya kita malah jadi penekan beban alostatik tanpa henti ya. Tubuh sama pikiran mereka hancur berkeping-keping di balik status anak berbakti itu. Realita yang sangat berat kan? Berat banget. Terus kalau tumpukannya udah setinggi ini, sayatan mikro tiap hari, sel tubuh aus, harga sembako naik, algoritma bikin panik, ekspektasi keluarga, gimana kita bisa napas coba? Itulah yang harus kita cari solusinya sekarang. Tapi rasanya kan nggak mungkin ya kita nyuruh pendengar kita tiba-tiba besok resign dari kantor, ngeblokir nomor WA keluarga, terus pindah nyepi ke gunung. Tentu nggak mungkin. Solusinya nggak boleh berupa perombakan hidup radikal yang mustahil diterapin. Tubuh yang lagi ngalamin allostatic overload butuhnya pereda tekanan hari ini juga di tengah kesibukan ini. Nah, disinilah sains ngasih pendekatan praktis tanpa menggurui. Ada yang namanya micro breaks atau jeda mikro. Ini bukan nyuruh kamu liburan mahal, tapi intervensi 30 detik buat memutus aliran beban kognitif di otak. Betul. Dan yang paling gampang, paling instan itu teknik pernapasan perut. Cara kerjanya gimana tuh? Misal mikrostres menyerang, katakanlah dapat chat dari klien yang ngubah tenggat waktu nggak masuk akal. Tubuh pasti ngerespon dengan napas pendek di dada atas kan? Kortisol banjir. Iya, langsung deg-degan emosi gitu. Cara ngehack sistemnya adalah paksa diri tarik napas panjang lewat hidung sampai perut mengembang, terus embusin pelan-pelan banget. Secara biologis ini menipu saraf vagus buat nurunin detak jantung dan nyetop kortisol. Tunggu dulu deh. Jujur, pas kita bahas ini di riset awal, ada bagian dari diriku yang protes. Protes gimana? Gini, narik napas 30 detik itu kan nggak bakal tiba-tiba lunasin cicilan rumah yang nunggak. Napas panjang juga nggak ngurangin ekspektasi orang tua yang nungguin transferan bulanan kita. Bukannya ini terkesan meremehkan masalah ekonomi yang gede banget ini? Nah, itu protes yang rasional banget dan sering aku denger. Kita emang harus ngelurusin ini. Bernapas itu emang nggak ngelunasin hutangmu atau nyelesain masalah struktural. Terus kenapa sains nyuruh kita napas? Karena bernapas memindahkan kendali otakmu, pas amigdala lagi kebanjiran panik gara-gara chat klien tadi, otak logis kamu, korteks prefrontal itu mati rasa.
Oh, jadi kita nggak bisa mikir jernih. Bener, kamu bakal bereaksi impulsif, mungkin malah ngebentak pasangan di rumah, atau ngambil keputusan pinjol yang gegabah. Micro breaks ini tujuannya meriset saraf, biar otak logismu nyala lagi. Ah, paham. Jadi bernapas itu bukan buat menghilangkan masalahnya, tapi naruh senjata kita yang lagi ngamuk, biar kita bisa nyelesain masalah pakai strategi yang jernih. Tepat sekali, kamu memulihkan kapasitas kognitifmu dulu. Masuk akal banget. Ngomong-ngomong soal itu, ada satu metode juga dari terapi perilaku kognitif, namanya metode STOP. Ini sejalan banget sama balikin kendali ke otak logis tadi. Iya, coba kamu jelasin huruf-hurufnya. Jadi S itu untuk stop. Kita harus berani berhenti total sekian detik dari apapun yang lagi kita lakuin, termasuk naruh HP. Terus T itu take a breath, ambil napas perut yang kita bahas tadi. Nah, O-nya itu observe atau amati. Amati dirimu sendiri tanpa ngehakimi. Cuma perhatiin aja, kayak oh pundakku kaku banget, atau oh pikiranku lagi lari ketagihan besok. Kenapa harus diamatin doang? Karena pengamatan netral itu ngelepasin ikatan emosi dari rasa paniknya. Jarak psikologisnya dapat. Baru setelah itu kita ke P ya, proceed. Lanjutkan tindakan kita secara sadar, bukan dari reaksi emosional sesaat. Betul sekali. Dan buat pendengar yang capek matanya karena doom scrolling, ada aturan 20-20-20. Nah, ini penting buat yang kerja depan laptop seharian. Tiap 20 menit natep layar, paksa lihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Ini ngerileksin otot mata kita. Dan lucunya, pas otot mata rileks, dia ngasih sinyal ke otak buat nurunin kewaspadaan. Otot santai, otak santai. Praktis banget ya. Ada lagi nggak latihan buat pikiran kita? Ada yang namanya emotion naming, memberi nama pada emosimu dengan presisi. Ini revolusioner banget efeknya. Bedanya apa sama bilang, aduh aku stres banget, hidupku hancur? Justru itu yang harus dihindari. Alih-alih bilang gitu, kamu harus ngerinci. Misalnya bilang, aku ngerasa sesak di dada dan terancam karena bos ganti kerjaan seenaknya, sementara aku khawatir bayar listrik bulan ini. Wah, spesifik banget ya rasanya. Neuroscience ngebuktiin, ngelabelin emosi sedetil itu bakal seketika nurunin aktivitas amigdala dan ngehidupin otak logis. Ini ngehindarin kita dari katastrofisasi. Katastrofisasi ini tuh kebiasaan otak kita yang suka nyimpulin kiamat dari hal kecil kan? Benar, harga beras naik dikit, otak langsung teriak, waduh kita bakal kelaparan dan hancur berantakan. Rantai pemikiran ekstrim itu yang harus diputus lewat emotion naming tadi. Dan satu langkah terakhir yang super penting adalah manajemen batasan diri. Karena banyak mikrostres datang dari orang terdekat, kita harus berani bilang tidak pada tuntutan yang nguras energi. Betul, mute notifikasi grup kantor pas weekend, atau nolak ajakan nongkrong yang cuma bikin kantong kering, itu bukan egois kok, itu upaya menjaga kewarasan kita. Karena kadang kita ngerasa bilang tidak itu ngecewain orang lain ya. Padahal identitas kita jangan sampai cuma digantungin di label pekerja teladan atau tulang punggung keluarga aja. Harus punya ruang cadangan buat identitas kita. Bener banget, cari hobi kecil atau komunitas yang nggak ngomongin keluhan hidup. Jadi, kalau peran di rumah kerasa berat, kamu punya ruang lain di mana kamu merasa berharga. Nyebar identitas berarti nyebar resiko stres kan, biar nggak meledak di satu tempat. Tepat, kita udah bahas banyak banget hal mendalam hari ini. Iya, udah cukup jauh perjalanan kita. Jadi buat kamu yang dengerin ini sambil narik napas panjang, nyadar betapa beratnya kehidupan belakangan ini, aku pengen kamu ingat satu hal. Perasaan lelah tanpa alasan yang kamu rasain, itu akumulasi wajar dari mikrostres harian yang numpuk. Ditambah tekanan ekonomi yang emang lagi susah. Merasa letih itu bukan berarti kamu gagal atau kurang tangguh. Benar, itu cuma biologi tubuhmu yang lagi minta haknya buat jeda. Mohon supaya kamu ngasih sedikit aja ruang empati dan batasan yang sehat buat dirimu sendiri. Dan sebelum kita akhiri diskusi perdana ini, ada satu sudut pandang yang pengen aku titipin buat kamu renungkan di rumah. Kita kan udah bahas betapa sayatan-sayatan kecil ini seringnya datang dari keluarga dan rekan kerja kita ya. Iya, orang terdekat kita. Nah pertanyaannya, kalau orang lain tanpa sadar ngebebanin kita lewat tuntutan mikro mereka, mungkinkah kita sendiri juga udah jadi sumber mikrostres yang nggak kelihatan buat pasangan kita, anak kita, atau kolega kita? Wah, dalam banget ini. Jadi coba pikirkan, apa satu kebiasaan kecil yang bisa kamu ubah hari ini dalam bertutur kata atau bersikap? Sesuatu yang nggak cuma ngeringanin beban orang di sekitarmu, tapi pada akhirnya juga bakal bawa kedamaian ke benakmu sendiri. Sebuah perenungan yang sangat kuat buat kita bawa pulang.
Terima kasih ya sudah mengizinkan kami menemani kamu dan ngasih waktu buat dirimu sendiri lewat sesi kita hari ini. Tetap berikan ruang untuk numbuhin empati ke sekitar dan yang paling penting, ke dirimu sendiri. Jangan lupa istirahat yang cukup. Pasti. Dan jangan lewatkan kelanjutan dari penyelaman mendalam kita di tema Global Pressure and Mental Fatigue minggu ini. Kita bakal bongkar lebih banyak lagi solusi yang gampang diterapin. Sampai jumpa di penyelaman berikutnya.